Pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan menolong kita semuanya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, sumber pertolongan kami, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi untuk kami. Berkatilah kami semuanya, setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berbicara kepada kami dan menyatakannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Melangkah Bersama Tuhan. Bacaan firman Tuhan akan kita perhatikan bersama dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kutunjukkan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi milikmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan diberhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah engkau kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita masing-masing mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, pada suatu hari, karena suatu alasan, dua orang wanita muda terpaksa pergi keluar kota saat malam hari. Di tengah perjalanan tiba-tiba lampu padam. Mobil mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Padahal mereka sedang berada dalam perjalanan sangat gelap. Perlahan rasa panik, cemas, dan khawatir mulai berkecamuk di dalam hati mereka. Berpikir mereka. Tiba-tiba di tengah kepanikan itu mereka melihat
bahwa di tengah-tengah mereka terang benderang seakan-akan menghapus ketakutan yang memberi pengharapan kepada mereka. Dan mereka mendekati sumber cahaya itu. Mereka mendekati cahaya itu ternyata berasal dari gereja yang sedang mengadakan ibadah pada malam hari. Saudara-saudara, ini kenyataan yang mungkin saja terjadi. Ada sebuah perbedaan ketika kita menempuh perjalanan. Dalam perjalanan luar kota itu, tidak ada lampu, tidak ada terang benderang. Beda pekerjaan dan beda pelayanan. Bila Anda melakukannya untuk diri sendiri, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya selama ada waktu luang, itu pekerjaan. Bila Anda melakukannya meskipun mengganggu aktivitas Anda, itulah pelayanan. Bila Anda melakukannya dengan hormat, pekerjaan, itulah pekerjaan. Bila melakukannya dengan kemuliaan Tuhan, itulah pelayanan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bila Anda melakukannya karena tidak ada waktu, diterima kasih oleh orang, itu pekerjaan. Bila Anda harus bekerja, walaupun tidak pernah ada kenal lenah, dilakukannya dengan sukacita, itulah pelayanan. Bila Anda merasa telah banyak berkorban dan banyak mendapatkan upah, itu pekerjaan. Bila Anda belum cukup melakukan apa-apa yang dilakukan, itu pelayanan. Bila Anda keluar karena ada yang mengkritik atau mencelanya, itu pekerjaan. Bila Anda bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu suatu pekerjaan Tuhan, pelayanan itu. Bila mana dengan saudara bekerja hanya dengan upah atau saudara melayani, tetapi pada ayat ini mengingatkan kita bahwa kita diutus untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara, kisah tentang murid Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Percayalah bahwa Tuhan sumber pertolongan. Bahkan Tuhan mengatakan kepada kita, betapapun sulit, tetapi Tuhan telah menolong kita. Berapapun jumlah yang engkau layani, berapapun jumlah yang engkau kerjakan, suatu pelayanan boleh bekerja bersama-sama. Pekerjaan Tuhan itu nyata. Tetaplah berdoa. Nafas hidup orang percaya itu adalah doa. Seiman, bekerja bersama-sama. Fokus hidup kita adalah fokus Tuhan. Untuk bekerja, untuk melayani. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Seperti yang terdapat di dalam bacaan kita tadi, bagaimana Yosua sebagai pengganti, sebagai persiapan diri untuk melayani Tuhan, menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Yosua, supaya Yosua disertai, dipimpin Tuhan, tidak pernah lupakan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya bertindak hati-hati engkau melalui firman Tuhan itu, bahkan tidak pernah membuat hidup kita lalai. Dengarkanlah firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
Di dalam segala keadaan, kita boleh keadaan kuat, sehat, kita boleh melayani Dia. Bersyukur karena Tuhan tidak pernah lupa pada janjinya, bahwa setiap orang tidak akan dapat hidup seperti yang disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, yaitu Yosua, di mana Tuhan menunjuk dia sebagai pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel menyertai seluruh kehidupan keluarganya. Berkatilah setiap kami masing-masing Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber pertolongan kami, layakkanlah kami dan ajarkanlah kami supaya kami boleh tetap berada dalam jalan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuat hidup kami ini menjadi berarti. Ketika kami mulai sesuatu, biarlah Tuhan yang mengajar kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, khususnya di tahun ajaran yang baru. Di tahun yang baru ini, anugerah kasih Allah selalu nyata buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, menopang kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.